Assalamualaikum adik-adik pejuang PTN. Kembali lagi bersama kakak, Kak Ika, untuk membahas soal bahasa Inggris. Soal yang akan kakak bahas hari ini adalah bagian teks rumpang. Diharapkan dari soal ini kalian dapat melengkapi teks dengan kata yang tepat. Kira-kira seperti ini ya teman-teman kutipan teksnya, terdiri dari 4 kalimat rumpang. Tips dari kakak, untuk mengerjakan teks rumpang, kalian tidak perlu membaca keseluruhan teks yang ada. Cukup membaca satu kalimat yang mengandung rumpangnya saja. Atau, jika kalian tidak yakin atau tidak menemukan jawaban yang tepat, maka kalian bisa membaca satu kalimat sebelum atau satu kalimat sesudahnya. Langsung saja kita bahas soal rumpang nomor 1. Soal nomor 1 diambil dari kalimat kedua dari soal teks yang sudah disajikan tadi ya. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles in our seas each year. Akan terdapat 5 pilihan yang ada. Untuk bisa menjawab kalimat di atas, maka kalian harus mengetahui masing-masing part of speech atau jenis kata yang ada dalam pilihan tersebut. Pilihan A merupakan verb atau kata kerja, kemudian B merupakan noun, C accumulation adalah noun, kemudian D, accumulating adalah verb ing atau bisa juga berbentuk noun. Kemudian accumulative berbentuk adjektif. Jika kita melihat dari pilihan yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa 5 pilihan ini berasal dari kata dasar yaitu accumulate. Accumulate sendiri memiliki sinonim gather, gain, atau expand yang artinya adalah menumpuk, meningkat, atau menimbun. Jika kita perhatikan kembali, dalam pilihan yang ada 3 kata yang merupakan part of speech yang sama, yaitu noun, yaitu kalimat atau pilihan B, C, dan D. Sehingga kita bisa mengeliminasi pilihan B, C, D sebagai kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas. Kita menyisakan pilihan A dan E. Apakah pilihan A atau yang E yang cocok untuk mengisi kalimat ini? Maka kita bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, penelitian telah membuktikan bahwa akibat dari penggunaan plastik yang sembrono, jutaan ton partikel plastik menimbun, menumpuk, atau bersifat menimbun. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Jutaan ton partikel plastik menimbun atau menumpuk di laut setiap tahunnya. Kita menuju ke soal nomor 2. Most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Kemudian di sini adalah full stop, kemudian ada titik-titik. The challenge is connecting the dots. Pilihan yang ada, jika kita lihat dengan seksama, maka pilihan yang dibutuhkan adalah conjunction atau kata sambung atau kata hubung. Kata hubung ini menghubungkan dua klausa yang dipisahkan oleh full stop atau titik. Pilihan A, therefore, memiliki arti oleh karena itu, in contrast sebaliknya, also, juga, in other words, dengan kata lain, after that, setelah itu. Jika kita analisis satu persatu, kata hubung therefore menunjukkan sebab dan akibat antara dua klausa independen. Kemudian in contrast menunjukkan pertentangan. Kemudian also menunjukkan penambahan informasi. In other words menunjukkan explanation atau klarifikasi. Kemudian after that menunjukkan waktu. Untuk dapat mudah menjawab kalimat ini, mengisi kalimat ini, maka kita bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan orang menghargai dan menilai pentingnya laut atau samudra dan melihat sampah laut sebagai masalah global. Apakah kita menggunakan therefore, in contrast, also, in other words, atau after that? Kita lihat dari kalimat selanjutnya. The challenge is connecting the dots. Tantangannya adalah untuk menghubungkan titik-titik. Nah, menghubungkan titik-titik di sini bisa diartikan sebagai sebab dan akibat. Maka, pilihan yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah therefore. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk menghubungkan titik-titik sebab dan akibatnya.
Baik, langsung saja menuju soal nomor 3. So many of human behaviors and decisions contribute to this problem, but rarely are there attempts to link their impact to the environment. Behavioral science has been recognized as titik-titik to understand drivers of human behavior which support ongoing initiatives to clean up our environments. Masih dengan 5 pilihan jawaban yang ada, diantaranya adalah gap, a cure, an advantage, an alternative, dan an impediment. Jika teman-teman sulit untuk mengetahui artinya, kita artikan kalimat yang ada dulu, baru kita pilih dengan jawaban yang ada untuk dimasukkan ke dalam kalimat rumpangnya. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi begitu banyak perilaku dan keputusan manusia berkontribusi atas permasalahan ini, tetapi jarang ada upaya untuk menghubungkan dampaknya terhadap lingkungan. Ilmu tentang perilaku telah diketahui sebagai untuk memahami pendorong perilaku manusia yang mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan. Jika dilihat dari jawabannya, maka yang A artinya adalah gap atau celah, kemudian cure atau penyembuh atau obat, advantage adalah keuntungan, alternatif adalah pilihan lain, dan impediment adalah halangan atau hambatan. Jika kita artikan kembali, ilmu tentang perilaku telah diketahui sebagai sebuah apakah itu sesuatu yang negatif atau positif, to understand untuk memahami pendorong perilaku manusia yang mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan. Sehingga jika kita ikuti dari kalimatnya, ini merupakan memiliki konotasi yang positif. Sehingga kita bisa menghilangkan pilihan gap atau celah, kemudian halangan atau hambatan. Sehingga A dan E merupakan jawaban yang salah. Di antara B, C, dan D, jawaban yang lebih tepat adalah yang alternatif. Ilmu perilaku telah diketahui sebagai sebuah pilihan atau alternatif untuk memahami pendorong perilaku manusia yang mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan. Kita menuju soal nomor 4. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could become more titik-titik if powerful images were carried on everyday products, similar to that already being used on cigarette packaging. Pilihan jawaban yang ada, aware, elated, excited, optimistic, and interested. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi misalnya ilmuwan yang meneliti tentang perilaku menyatakan bahwa masyarakat bisa menjadi lebih titik-titik apabila gambaran yang kuat dibawa ke produk sehari-hari, sama halnya seperti yang selama ini digunakan pada kemasan rokok. Jika diartikan masing-masing pilihannya, pilihan A, aware berarti sadar atau peduli, elated artinya gembira, excited gembira juga, optimistic optimis, interested tertarik. Sehingga kalimat tersebut bisa diisi dengan kata yang tepat yaitu aware atau sadar atau peduli. Nah, adik-adik, semoga penjelasan kakak kali ini bisa membantu kalian memahami soal SIMAK UI ya. Good luck everyone!